kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kota Serang. Saya Ibu Ani Suryani dari SMP 11 Kota Serang. Saya Ramadan Nur dari SMK Negeri 4 Kota Serang. Saya dari Sana dari SDN Negeri Limpar. Kami akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya baik. Ibu Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ani baik. Baik Bu Ani ya, sebelum kita melakukan coaching, kita melakukan observasi dulu sebagai awal yang akan saya lakukan terhadap Bu Ani, yaitu ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Lalu pada coaching hari ini, coach dan coachee yang Ibu akan lakukan akan saya amati dan akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, seperti itu Bu Ani. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Ani, seperti itu Bu. Tapi jangan lupa nanti Ibu Ani harus sesuai dengan prinsip gitu ya, prinsip alur tinta, yaitu yang pertama kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu presensi atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan kedua ya Bu Ani, Ya. bagaimana atau apa bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifik pada coaching kali ini saya lebih mengembangkan kepada mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot. Gitu. Kemudian Bu Ani, pertanyaan yang terakhir nih, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh coach Bu Ani kepada coachee nanti? Tujuan atau indikator dari coaching yang saya akan lakukan adalah di mana saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi atau hal-hal yang bisa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching saya. Oke, baik Bu Ani, demikian pra-observasi kita. Silahkan Ibu Ani melakukan coaching terhadap coachee-nya. Mudah-mudahan sukses. Dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ani. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Gimana Pak?
semalam sudah mengganggu waktu istirahat Ibu lewat WA. Karena semalam saya sedang gelisah, Bu. Berat sekali pikiran saya. Gak apa-apa kok Pak, santai aja. Terima kasih Bapak sudah bersedia menghadiri undangan saya ke sini ya Pak. Iya. Silakan Pak diceritakan kembali apa yang menjadi kegelisahan Bapak atau apa yang akan kita capai dalam kegiatan coaching kali ini. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu siang ini. Jadi saya bisa ketemu Ibu untuk ngobrol, melanjutin curhatan saya semalam Bu. Ini Bu ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sekolah kita kan dinyatakan sebagai sekolah SMK Pusat Unggulan Bu, dimana kita dituntut harus lebih berinovasi dan kreatif dalam pembelajaran. Dari pemerintah pusat, kita dituntut untuk menciptakan sebuah produk unggulan dari pembelajaran berbasis teaching factory atau disebut juga teknologi tepat guna. Tetapi saya lihat teman-teman guru mesin kok kayaknya kesulitan ya Bu ya untuk membuat produk pembelajaran teaching factory tersebut. Teman-teman sepertinya mulai kehabisan ide itu Bu. Jadi udah nggak semangat lagi sehingga mulai minim gerakan. Sementara pemerintah mengharuskan program pembelajaran teaching factory berjalan dengan baik di SMK Pusat Unggulan ini. Baik. Jadi kita bertemu siang ini kita mau membahas terkait kesulitan teman-temannya Bapak, yaitu guru-guru mesin ya Pak ya, yang untuk membuat program produk pembelajaran berbasis teknologi factory ya Pak ya. Betul Bu. Jadi saya semalam kepikiran ke situ Bu, seperti itu. Oke, jadi teman-teman guru mesin nih dituntut dari pemerintah pusat ya Pak ya, Iya, untuk betul. membuat program teaching factory, tetapi teman-teman Bapak sudah mulai kehabisan semangat, seperti itu Pak. Iya betul sekali Bu. Padahal ya Bu ya, saya awalnya itu sangat seneng banget Bu melihat teman-teman itu pada bersemangat sekali untuk mensukseskannya, dan sudah banyak ide tuh Bu yang udah pernah disampaikan juga. Oh begitu. Jadi Bapak ingin program teaching factory ini berhasil dan sukses gitu ya Pak ya. Iya benar sekali Bu. Saya ingin sekali membantu teman-teman mensukseskan program tersebut Bu. Oh iya. Ya, jadi Bapak ingin di akhir pembicaraan kita ini Bapak mendapatkan cara atau ide gitu seperti itu ya Pak ya, agar teman-teman Bapak bisa bersemangat kembali sehingga program teaching factory ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Iya benar sekali itu Bu. Oke. Nah, kita berbicara tentang program pembelajaran nih Pak, tentang teaching factory tentunya ya. Teaching factory yang berjalan dengan baik dan sukses, misalkan seperti itu ya Pak ya, kita bicara tentang hal itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, kriteria bisa dibilang berjalan dan baik serta sukses itu yang seperti apa? Jadi gini Bu ya, menurut saya program pembelajaran berbasis teaching factory ini bisa dikatakan berjalan dengan baik dan sukses itu ketika kita berhasil membuat produk yang memiliki nilai fungsi dan nilai jual yang baik. Perusahaan memberikan kepercayaan kepada kita tuh Bu untuk membuat suku cadangnya atau produknya, berhasil memasarkan, juga diterima baik oleh pasaran. Begitu. Bisa Bapak ceritakan kondisi teman-teman Bapak nih Pak saat ini terkait program teaching factory ini? Baik Bu. Di awal ya Bu ya, saya lihat teman-teman itu begitu antusias Bu untuk membuat produk itu. Dari mulai membuat proposal untuk diajukan ke perusahaan-perusahaan rekanan. Teman-teman juga saya sudah melihat membuat produk sampel itu Bu untuk disampaikan ke perusahaan. Baik. Nah, menurut Bapak nih, mengapa mereka tuh sekarang semangatnya menurun dan sudah tidak antusias lagi dalam mensukseskan program teaching factory ini? Baik. Kalau saya amati Bu ya, produk-produk yang dihasilkan teman-teman itu sulit
rupanya diterima di pasaran Bu. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak ingin teman-teman Bapak itu bagaimana Pak? Keinginan saya itu teman-teman bersemangat lagi, antusias lagi gitu Bu untuk mengikuti program Teaching Factory ini Bu. Jadi program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses Bu. Nah menurut Bapak nih rencana apa nih yang kira-kira bisa Bapak lakukan ya agar teman-teman Bapak kembali bersemangat? Menurut saya bisa membantu mereka agar dapat kembali bersemangat, yaitu mungkin dengan memberikan ide-ide produk yang sekarang sedang dibutuhkan oleh pasaran Bu, sehingga produk-produk yang nanti kami hasilkan bisa diserap baik di pasaran. Bagus itu Pak kalau menurut saya. Bisa Bapak jelaskan tidak idenya yang seperti apa? Saya jadi penasaran loh Pak ini. Baik Bu, pertama saya akan mencari informasi dulu dari internet Bu. Saya akan Google tuh Bu, produk-produk apa yang sedang tren di pasaran Bu saat ini. Kemudian saya akan bawa rencana produk tersebut kepada teman-teman untuk dibahas bersama teman-teman. Misalkan ini loh ada produk ini, gimana nih, ini bakal bagus enggak, gimana akan diterima oleh pasar enggak. Dan saya akan berusaha yakinkan produk ini akan diterima dengan baik di pasaran, karena memang harganya yang menurut saya relatif terjangkau, juga proses pembuatannya kayaknya nggak sulit-sulit amat gitu Bu. Bagus Pak, menurut saya itu bagus ya. Iya. Nah kira-kira kapan nih Pak rencana ini akan dilaksanakan? Kapan ya? Saya mungkin coba malam ini deh Bu. Kemudian nanti saya coba bertemu dengan teman-teman selama seminggu ini. Saya diawali saya coba googling dulu untuk mengumpulkan contoh produk, kemudian saya membuat langkah pengerjaannya supaya teman-teman bisa kebayang tuh Bu. Terus nanti saya usahakan minggu ini akan saya bawa teman-teman untuk membahasnya. Oke, sekarang nih ya Pak ya, bagaimana cara Bapak untuk dapat memastikan bahwa teman-teman Bapak itu kembali bersemangat dalam melaksanakan program Teaching Factory ini? Kayaknya saya yakin Bu teman-teman bakal bersemangat. Kan tadi saya cerita ke Ibu tadi ya itu ya. Karena memang produknya itu sedang viral, sedang update di pasaran tuh Bu. Harganya relatif terjangkau, proses pembuatannya juga relatif tidak sulit. Nah, saya akan coba malam ini untuk mulai googling, untuk mencari produk, terus saya buatkan langkahnya juga supaya minggu depan ketika saya presentasikan ke teman-teman, teman-teman akan mudah memahaminya Bu. Luar biasa sekali Pak Rama ini ya. Nah menurut Bapak, apakah Bapak membutuhkan dukungan dari orang di sekitar Bapak nih untuk mensukseskan program tersebut? Jika menurut Bapak butuh dukungan, kira-kira siapa tuh Pak orangnya yang Bapak akan minta dukungan? Baik Bu, tentu saja saya akan membutuhkan dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar saya. Yang pertama yang akan saya meminta dukungan dari kepala sekolah. Kemudian dari Wakakurikulum juga kepala program teknik pemesinan. Saya pun akan lebih meluangkan waktu untuk bersama teman-teman, sehingga jika ada kesulitan atau akan ada yang ditanyakan dari teman-teman, saya bisa dengan segera membantunya Bu, seperti itu untuk memberikan solusinya. Oke baik, nih sekarang yang mana nih yang menurut Bapak dapat segera Bapak lakukan, membantu mencarikan alternatif produk, ataukah Bapak meminta dukungan? Mana dulu nih? Yang pertama akan saya lakukan dan segera, yaitu saya akan memberikan ide produk alternatif Teaching Factory dan meminta dukungan juga Bu kemudian selanjutnya, seperti itu. Hebat sekali Bapak. Baiklah Pak, sepertinya kita sudah berada di ujung pembicaraan nih Pak ya di obrolan kita kali ini. Nah menurut Bapak nih Pak ya, apa nih yang sudah kita atau Bapak dapatkan dari obrolan kali ini? Alhamdulillah Bu, tadi di awal saya masuk ke ruangan ini, waduh pikiran saya berat sekali Bu. Saya kepikiran terus itu dari semalam tentang Teaching Factory ini. Bagaimana teman-teman mesin kok bisa nggak semangat lagi tuh Bu ya. Sekarang saya udah ngobrol sama Ibu nih, alhamdulillah Bu, saya menjadi lega, pikiran saya jadi ringan lagi nih Bu ya.
Saya akan mencari alternatif produk teaching factory yang sedang viral ini dan mudah diterima di pasaran. Kemudian saya akan diskusikan dengan teman-teman Biru Mesin. Baik, kalau begitu saya berharap minggu depan kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Saya penasaran loh hasil setelah Bapak bertemu dengan teman-teman Bapak. Siap Bu, saya akan bertemu dengan Ibu lagi setelah saya berdiskusi dengan teman-teman minggu depan. Ya. Oke. Terima kasih bantuannya Bu ya. Iya Bapak, sama-sama, selamat beraktivitas kembali loh Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau tahu? Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Bu Ida. Baik Bu Ani, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Rama ya? Betul Bu Ani? Ya betul Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi di proses pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur biasa ya Bu ya tentunya. Kemudian di alur kita itu kan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk bisa menceritakan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke Bu Ani, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Bu Ani juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Rama sehingga Ibu Ani bisa menemukan Bapak Rama ya menemukan solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Ani sebelum kita tutup. Kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita tadi coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu Ani ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian pasca observasi kita kali ini, semoga bermanfaat terutama bagi saya pribadi ya Bu. Saya tutup percakapan ini. Wassalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ida, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Gimana dengan Bapak kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Baik Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati
dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini yang pertama kehadiran penuh ya Pak ya, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu sih. Baik. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Nah, ini yang terakhir Bu ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya menginginkan coach yang di-coach oleh saya menemukan langkah-langkah atau solusi permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu sih. Baik Bu, demikian pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik. Tadi WhatsApp saya ya Bu ya. Iya Bu. Ada yang mau diajak bicara atau ngobrolin apa nih Bu? Iya nih Bu, saya lagi butuh teman ya Bu untuk ngobrol. Baik, kita punya waktu 10-15 menit aja nih Bu Ani ya. Iya. Waktunya pendek. Kira-kira Bu Ani mau ngomong cepat. Iya Bu, jadi begini ya Bu Ida, ada beberapa yang ingin saya sampaikan nih Bu dengan Bu Ida nih Bu ya, tentang pembelajaran saya nih Bu di kelas. Saya mengalami beberapa kendala nih Bu di kelas ketika proses pembelajaran di materi bahasa Inggris, di pelajaran bahasa Inggris maksud saya Bu, materi recon, di mana anak-anak itu belum bisa memahami tentang kata kerja bentuk kedua gitu Bu, karena di materi recon itu kan berhubungan dengan kata kerja bentuk kedua ya Bu ya. Iya. Oh jadi saat ini Bu Ani sedang mengalami kesulitan ya di mata pelajaran bahasa Inggris tentang recon Iya. yang membahas tentang kata kerja bentuk kedua, begitu ya Bu Ani Iya ya? betul Bu, saya merasa kok apa ya Bu, kesulitan gitu Bu mengajarkan materi recon ini, yang memang di dalam materi recon itu ada kata kerja bentuk keduanya Bu. Oke baik Bu Ani, karena waktu kita juga sebentar ya. Kira-kira nih Bu Ani menginginkan apa, ingin mendapatkan apa dari diskusi yang sedang kita laksanakan ini? Harapan saya nih Bu ya, di diskusi ini saya mendapatkan solusi gitu Bu, bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham dengan kata kerja bentuk kedua ini. Gitu. Oke Bu Ani, berarti apa yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid Ibu Ani itu dapat memahami materi yang disampaikan oleh Bu Ani di kelas? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ya Bu, supaya murid saya paham ya, mudah paham dengan materi kata kerja bentuk kedua. Kemarin saat mengajar tuh Bu, saya setelah selesai mengajar, saya tanya ke siswanya apakah sudah paham. Nah, mereka menjawab paham. Tetapi ketika saya berikan soal, kemudian saya koreksi, ternyata nilainya tuh Bu jelek-jelek gitu. Jadi ternyata anak tuh belum paham kan ya Bu ya. Iya. Oh jadi begitu ya. Baik Bu Ani, menurut
menurut Bu Ani nih, anak-anak yang memahami kata kerja bentuk kedua itu yang seperti apa gitu. Tadi kan Bu Ani mengungkapkan anak sudah paham, tapi sedangkan di evaluasinya anak nilainya jelek-jelek. Iya. Jadi seperti apa anak tuh memahaminya? Menurut saya ya Bu, anak-anak yang memahami kata kerja bentuk kedua itu mereka yang tahu bagaimana perubahan bentuknya, bagaimana penulisannya dari kata kerja bentuk ke satu berubah menjadi kata kerja bentuk kedua itu seperti apa. Itu menurut saya kalau anak yang sudah paham. Oh, jadi anak-anak tahu ya perubahan bentuk dan penulisannya ya Bu ya. Ya, Jadi betul. idealnya seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Begitu Bu idealnya sih. Gitu. Baik, kalau anak-anak di level kami di situasi Bu Ani mengajar materi tersebut, kiranya dari level 1 sampai 10 posisi Bu Ani dengan anak-anak berada di mana? Kalau menurut saya ya Bu ya, kayaknya anak-anak saya itu sekarang berada di level 5 deh Bu untuk memahami tentang materi kata kerja bentuk kedua. Kemudian apa ya? Kurang saya sih ininya anakku berada di level 9 gitu, 10. Oke, menurut Bu Ani tadi murid-murid Bu Ani berada di level 5 ya untuk memahami tentang materi kata kerja bentuk kedua ini. Lalu apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Ani ini berada di level yang tadi Ibu Ani sebutkan 9 sampai 10? Mungkin saja ya Bu ya. Mungkin saja bisa ya. Lalu menurut Bu Ani apa yang bisa Bu Ani lakukan nih untuk dapat membantu murid-murid Bu Ani agar berada di level atau memahami materi recall ya yang di dalamnya terdapat kata kerja bentuk kedua tersebut Bu? Sebenarnya ya ini Bu yang masih lagi saya pikirkan ya Bu ya. Apa gitu caranya biar anak saya itu paham. Ya. Tapi ada sih Bu sebenarnya beberapa ide gitu. Wah, ide apa tuh Bu Ani? Jadi begini ya Bu, saya ingin nih setiap murid saya, setiap pertemuan dengan saya, ketika pelajaran saya, mereka itu setelah hafalan Bu, hafalan dan kata kerja bentuk satu menjadi kata kerja bentuk kedua. Kayak dulu juga saya pernah seperti itu Bu, waktu zaman saya sekolah. Oh ya, seperti itu ya, bagus sekali tuh idenya Bu Ani. Iya Bu Ida, minimal anak-anak itu hafal gitu ya dengan kata kerja bentuk kedua minimal 1 sampai 5. Nah seperti itu Bu. Oh ya, seperti itu ya. Lalu apa nih ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bu Ani susun nih? Ukuran keberhasilan dari rencana saya nih Bu ya, mungkin kalau murid-murid itu dapat mengerjakan soal dalam bentuk kata kerja bentuk kedua dengan baik dan benar. Baik Bu Ani, menurut Bu Ani apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Ani lakukan terhadap anak? Mungkin kendalanya cuma butuh waktu kali ya Bu. Ketika anak setelah hafalan kan harus ada waktu tuh Bu. Jadi tambahan waktu lah seperti itu. Menurut Bu Ani perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan dan solusinya apa untuk kendala itu Bu? Karena pelajaran bahasa Inggris itu masih 3 hari lagi ya Bu, mungkin saya bisa menyiapkannya dari sekarang. Begitu ya. Lalu adakah seseorang atau yang diajak sama Bu Ani gitu ya, yang mungkin bisa membantu Bu Ani untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang Bu Ani rencanakan? Pastinya ada ya Bu ya. Saya akan berdiskusi dengan Bu Maria sebagai teman kolaborasi saya untuk rencana aksi saya ini ya Bu ya. Kemudian biar kami bisa saling melengkapi dan Bu Maria juga bisa menerapkan metode saya ini di kelas beliau nanti. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana tersebut akan Ibu Ani terapkan? Mungkin hari Senin kali ya Bu ya, sudah mulai saya terapkan. Baik Bu Ani, nah sekarang apa nih yang Bu Ani dapatkan dalam sesi perbincangan atau coaching kita saat ini? Tadinya kan saya di awal tuh Bu masih bingung ya dengan masalah saya, tapi di akhir ini saya jadi tahu Bu apa yang harus saya lakukan agar anak itu paham ketika pembelajaran kata kerja bentuk kedua di kelas. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Maria sebagai guru bahasa Inggris juga sesama guru bahasa Inggris di kelas 8 ya Bu ya. Jadi saya merasa agak semangat lagi deh Bu Ida kayaknya untuk belajar nih, untuk ngajar nih. Wah, keren nih Bu Ani.
gitu kita ketemu lagi ya minggu depan. Saya pengen tahu nih, pengen dengar cerita Bu Ani lagi tentang keseruan belajar kita, belajar tentang kata kerja bentuk kedua di kelas Bu Ani. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Boleh baik Bu, terima kasih banyak loh Bu. Ya, sama-sama Bu Ani. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru lagi ya Bu. Iya Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bapak. Bu Ida, tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Ani. Iya, betul sekali Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pas observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Bapak, tadi coaching saya dengan Ibu Ani berjalan dengan baik. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta, menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya ya Pak ya, untuk bisa menceritakan dan menemukan solusi-solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke Bu Ida, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Bu Ida juga sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ani, sehingga Bu Ani bisa menemukan solusi tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Baik. Pertanyaannya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan Pak, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari ini. Begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rama. Waalaikumsalam Bu Ani. Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Pertama-tama,
saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini nih Pak. Apakah nilainya udah sesuai dengan coachingnya, udah sesuai dengan topik penilaian atau belum, udah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Nah, untuk kegiatan coach ini Pak, jangan lupa ya harus sesuai dengan alur tirta juga. Baik Pak, di dalam coaching ini juga kita harus selalu menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, yang saya akan tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence Bu ya, atau kehadiran penuh. Kemudian saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu. Ya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot gitu Bu. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Pak nih, bagian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Baik. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik. Kemudian yang terakhir nih Pak nih ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi ada apa yang menjadi permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke, baik Bapak, demikian ya kegiatan observasi kita kali ini. Silakan Bapak melanjutkan coachingnya, terhadap coachingnya. Semoga sukses ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. Bapak. Sehat ya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, tadi kita ketemu ya udah ya pada saat Iya. tadi Bu Ida bilang kayaknya ada yang ingin diceritain. Kira-kira mau cerita apa Bu Ida? Betul Bapak, saya mau cerita. Saya Pak sekarang mengajar kelas 1 lagi. Tahun lalu saya mengajar kelas 1, sekarang saya dipercaya lagi untuk mengajar kelas 1, tapi dengan kondisi yang berbeda. Tahun lalu dengan jumlah siswa 22, sekarang 45, 2 kali lipat gitu ya Pak ya. Tahun lalu jumlah siswa yang sedikit, tapi kondisi muridnya itu sudah lebih banyak yang bisa membaca. Kalau sekarang jumlah siswanya banyak, namun jumlah yang bisa membacanya sedikit. Begitu sih Pak. Saya kesulitan dalam memberikan materi terhadap anak, sehingga anak tidak bisa menerima secara full gitu, secara keseluruhan seperti itu sih Pak, dengan kondisi anak yang memang belum bisa membaca seperti itu. Jadi Bu Ida tahun ini masih dipercaya ya mengajar kelas 1. Hanya mungkin berbeda dengan keadaan tahun yang lalu dengan jumlah siswa yang sedikit dan jauh lebih banyak yang bisa membaca ya. Bu? Iya betul sekali Bapak. Juga lebih kondusif mungkin ya jadi kelasnya. Sedangkan sekarang dengan jumlah siswa yang banyak, namun jumlah siswa yang mampu membaca hanya sedikit saja ya Bu ya. Sehingga pembelajaran di kelas pun kurang kondusif. Begitu ya Bu? Iya betul sekali Bapak. Berbeda sekali dengan tahun yang lalu. Nah, kira-kira Bu Ida ingin mendapatkan apa dari pembicaraan kita hari ini? Saya menginginkan murid saya Pak ya bisa membaca, menulis dalam waktu dekat gitu, dalam waktu yang singkat, agar pembelajaran yang saya berikan di kelas itu berjalan dengan lancar, kondusif, dan anak-anak itu mudah untuk memahami materi yang saya sampaikan. Jadi Bu Ida ini menginginkan anak bisa membaca, menulis
ya dalam waktu dekat. Begitu ya Bu ya. Iya, iya, betul Dan sekali. lebih singkat ya Bu, karena berpengaruh dengan pembelajaran yang ingin disampaikan dan kesulitan ketika mengikuti pembelajaran tadi yang disebutkan oleh Ibu ya. Iya, betul sekali. Betul Pak. Karena jika anak-anak belum bisa membaca, menulis, bagaimana saya memberikan materi gitu ya, pembelajaran yang bermakna kepada anak dan memberikan evaluasi pembelajaran kepada anak, begitu sih Pak. Saya merasa kesulitan. Gitu ya Bu ya. Kemudian menurut pengamatan Ibu Ida nih, untuk membuat anak-anak bisa membaca dan menulis, bagaimana tuh caranya Bu? Karena saya sudah mengalami ya pengalaman dari tahun lalu, saya membimbing anak-anak yang belum bisa membaca itu di luar KBM. Jadi setelah anak-anak belajar KBM yang belum bisa membaca tidak boleh pulang terlebih dahulu. Jadi nanti pulangnya di akhiran seperti itu Pak. Baik, Diberikan, baik, baik. diberikan tambahan belajar ya Pak ya, atau bisa disebut juga dengan les, bimbel seperti itu. Baik, jadi sejauh ini Bu Ida sudah menerapkan kegiatan bimbingan belajar di luar jam KBM ya Bu ya? Iya Bapak. Setelah selesai pembelajaran yang dilaksanakannya ya. Nah Bu Ida, jika kondisi yang sedang Ibu hadapi dapat dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih Bu, ada di posisi berapa Bu Ida dengan anak-anak Bu Ida sekarang di kelas? Jika saya melihat kondisi saya sekarang ini ya Pak ya, yang saya rasakan, saya merasa kalau diskalakan saya masih berada di angka 6 Pak. Ya. Iya, seperti itu. Baik Bu. Nah, kira-kira Bu Ida dengan anak-anak menginginkan berada di posisi atau nilai berapa nih Bu? Jadi supaya ada perbaikan dari posisi nilai 6, inginnya Ibu ke posisi berapa nih Bu? Dari kesulitan yang saya hadapi ya Pak ya, pengkondisian sesuai dengan jumlah yang banyak, saya rasa di angka 8 itu sudah cukup untuk adanya peningkatan dalam membaca dan menulis. Baik Bu. Jadi dari posisi 8 itu naik ya Bu ya? Dari sebelumnya 6 ya Bu ya? Iya, benar sekali Oke. Bapak. Bu Ida, Bu Ida berharap bisa naik ke posisi tersebut. Tentunya tidak semulus atau selancar yang Ibu bisa bayangkan. Pasti nih Bu, ada kendala atau hambatan-hambatan yang akan Ibu Ida hadapi. Kira-kira hambatan apa yang dihadapi oleh Bu Ida? Ini dia Pak, hambatannya yang saya hadapi itu ada dua ya. Terutama ada dua. Yang pertama, kemauan atau motivasi dari diri siswa itu kurang gitu Pak. Tidak ada kemauan dari diri siswa. Karena kan kita juga tidak bisa memaksakan ya Pak ya. Yang ada apalagi anak-anak SD kelas 1 dipaksa nggak boleh pulang, nangis gitu kan ya. Nah, maka dari itu kemauan dari dirinya kurang. Lalu dia ketika belajar membaca tuh melihat temannya yang sudah bisa membaca pulang duluan, jadi dia merasa iri gitu ya, iri terhadap waktu gitu ya Pak ya, kenapa teman saya pulang duluan, saya harus belajar lagi, seperti itu sih hambatannya. Dan yang kedua Pak, kurangnya dukungan menurut saya ya Pak ya, yang saya rasakan kurangnya dukungan dari orang tua. Kadang orang tua juga gini Pak, ketika saya udah WhatsApp nih di grup gitu untuk jadwal si A, kelompok A tidak pulang terlebih dahulu untuk bimbel gitu, belajar tambahan. Nah itu orang tua di depan udah nunggu gitu, gimana anak gak was-was pengen pulang terus gitu Pak. Iya, jadi anak-anak tuh kalau udah ngeliat emaknya bapaknya pengen jemput, bawaannya pengen lari, pengen pulang gitu, seperti itu. Jadi menurut saya kurangnya dukungan orang tua dan juga belajar di rumahnya itu harusnya ditingkatkan gitu Pak. Baik. Jadi sebenarnya anak-anak merasa iri gitu ya Bu ya, terhadap teman-temannya yang sudah pulang duluan, sedangkan mereka harus belajar untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian juga tadi saya dengar katanya dukungan dari orang tua juga dirasa masih kurang ya Bu ya, dalam membimbing anak-anaknya untuk bisa baca dan menulis di rumah. Jadi menurut Bu Ida, kurang dalam keberhasilan dalam menginginkan anak-anak yang harus
singkat ya Bu ya. Iya, betul Jadi gitu sekali. Bu ya. Iya betul Bapak. Baik, Bu. Betul sekali. Jadi yang sudah saya rangkum tadi ada 2 hambatan ya Bu ya, yang dialami oleh Ibu. Nah, kemudian apa yang bisa Bu Ida lakukan untuk mencapai tujuan dalam menginginkan murid bisa membaca, menulis dengan lancar dalam waktu yang singkat? Iya. Saya berencana membuat sama ya Pak ya, maksudnya bimbel tersebut gitu di Lajang KBM. Namun semua siswa akan saya libatkan. Jadi dari semua siswa saya akan libatkan. Saya akan random, saya akan acak dari mulai siswa yang lancar membaca, yang sedang membaca, sama yang belum bisa membaca. Akan saya kelompokkan secara acak dan tekniknya tidak saya selalu yang mengajarkan, tapi murid yang sudah lancar membaca mengajari gitu ya, membantu saya untuk mengajari temannya. Jadi kayak tutor sebaya gitu ya Pak ya, akan saya lakukan seperti itu. Dan nanti kan tidak ada iri-irian gitu ya, si A udah belum saya belum, makanya saya libatkan dalam satu kelas itu saya libatkan semuanya gitu. Kedua, saya ingin berkolaborasi dengan orang tua Pak, jadi lebih komunikasinya lebih intens sekali ya Pak ya, agar dapat mendukung rencana apa yang akan saya lakukan terhadap anak. Jadi seperti itu. Jadi orang tua tidak mengharapkan penuh nih kepada guru atau kepada sekolah agar murid bisa membaca. Maksudnya berhasilnya itu bukan hanya dapat sekolah loh, tapi kita nih bersama-sama gitu kan. Karena kan lingkungan anak bukan hanya di sekolah, melainkan di rumah juga. Jadi menjadi tolak keberhasilan saya itu kerjasama antara guru dengan wali murid agar anak-anak bisa membaca dan menulis secara singkat atau cepat. Seperti itu sih Pak. Baik Bu Ida. Jadi Ibu ingin melakukan 2 hal ya Bu ya. Yang pertama, melakukan bimbingan belajar di luar jam KPM untuk semua anak-anak Bu ya. Kemudian lalu menjadikan murid yang sudah bisa membaca menjadi tutor teman sebayanya Bu ya, mengajarkan sejawat bagi murid yang belum bisa membaca. Dan yang kedua, Ibu ingin berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi yang itu yang bisa saya tangkap. Ya betul sekali Bapak, seperti itu yang saya inginkan nanti dan rencanakan. Baik Bu. Setelah tadi Bu Ida menyampaikan rencana atau membuat rencana dengan permasalahan yang Ibu hadapi, lalu bagaimana perasaan Bu Ida saat ini? Alhamdulillah ya Bapak, setelah saya menyampaikan nih unek-unek beban termasuknya ya Pak ya. Iya. Iya, kepada Bapak gitu. Saya mendapatkan solusinya sendiri dan ada gambaran nih nanti ketika rencana saya akan diterapkan terhadap murid-murid saya. Seperti itu sih Pak. Baik. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya ya Pak ya. Minggu depan lah insya Allah, karena kan akan saya kelompokkan dulu gitu murid-murid yang lancar, yang sedang dan belum bisa membaca. Minggu depan ya Bu Iya. ya. Jadi untuk melaksanakan sekarang nih Bu Ida nih, untuk sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Lalu kira-kira kapan saya bisa menindaklanjuti percakapan kita hari ini Bu Ida? Mungkin sedikit lama ya Pak ya, karena menurut saya untuk mengajarkan anak membaca, membimbing membaca itu membutuhkan waktu yang sedikit lama, sekitar 2 bulan 3 bulan. Di waktu yang itu insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar anak dalam waktu yang menurut saya singkat gitu ya Pak ya, mudah-mudahan dapat tercapai dan ada peningkatan gitu, anak-anak bisa membaca dan menulis dalam waktu tersebut. Baik Bu Ida. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan selain hal yang tadi? Sepertinya cukup Bapak. Saya tinggal melaksanakannya aja dalam langkah-langkah agar tujuan yang saya inginkan dapat tercapai. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ida dapat berjalan dengan lancar, dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Baik, kalau sudah tidak ada yang disampaikan oleh Bu Ida, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon maaf sekiranya saya tadi kurang bisa membantu Bu Ida dalam permasalahan yang dihadapi. Tapi setidaknya
Bu Ida sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Ida ya Bu ya, seperti itu ya. Iya Bapak, saya ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Bu, sama-sama ya. Mangga Ibu. Iya. Baik, assalamualaikum Pak Rama. Salam Bu Ani. Pak Rama tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan Bu Ida ya. Iya betul Bu. Nah sebelum penutupan nih ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak pasca observasi, pasca itu ya apa sih coaching. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching nih Pak terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk bisa menceritakan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke baik Bapak. Menurut saya nih Pak ya sebagai observer, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik gitu Pak ya, dan juga sudah alurnya itu sudah sesuai dengan alur cerita. Baik Pak Rama, tadi juga Pak Rama juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ida, sehingga Bu Ida juga bisa menemukan solusinya Pak ya tentang permasalahan yang sedang dihadapinya, dan juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak kalau menurut saya. Nah pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup nih ya Pak ya, pertanyaannya kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Oke begitu ya Pak ya. Oke Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian ya Pak observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi.